Saya akan pergi memperbaiki pipa. Apa yang terburu-buru? Ini masih awal. Nona Show. Jika ada sesuatu di pikiran Anda, katakan saja. Qin Chuan. Aku ingin meminta bantuanmu. Ini dia. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah saya menolak? Bicaralah. Aku ingin memintamu untuk menikah denganku. Saya sudah menduga. Lo cuma mengincar tubuh saya. Siapa yang mengincar tubuhmu? Ini pernikahan kontrak, kau mengerti? Aku membayarmu untuk berpura-pura menikah denganku. Kau akan berperan sebagai suamiku dan membantuku menghadapi keluargaku. Serius. Otentik dan terjamin. Saya tidak percaya pada lo. Lo sudah pasti hanya mengincar tubuh saya. 1 tahun. 10 juta. Siapa yang peduli soal itu? 50 juta. Tidak apa lo pikir saya Qin Chuan adalah tipe orang yang akan melakukan hal seperti ini. 100 juta. Sepakat. Mulai sekarang, kau akan tinggal di tempatku. Pada akhirnya lo tetap mengincar tubuh saya. Kita tidur di kamar terpisah. Selama waktu ini, kita perlu saling mengenal lebih baik untuk memastikan tidak ada orang lain yang menyadari ada yang salah. Mengerti? Mengapa kau minum begitu banyak? Saya tidak minum terlalu banyak. Saya bahkan tidak mabuk sedikit pun. Sangat besar. Kau masih melihat. Saya mabuk. Sebaiknya kau benar-benar mabuk. Di mana 2 buku saya itu?
Sistem telah mengubah kedua manual tersebut menjadi hadiah check-in hari ini. Selamat kepada tuan rumah karena telah menguasai warisan medis kuno. Tian Jinfang, selamat kepada tuan rumah karena telah menguasai warisan penyihir. Teknik observasi Qi. Lo juga bisa melakukan itu. Warisan medis kuno. Warisan penyihir. The film was translated and narrated by M Media. Ini kenapa saya tidak merasakan apa-apa. Sama sekali tidak ada perubahan. Siapa yang mengganti pakaian saya? Mungkinkah tadi malam dia? Qin Chuan, kamu dipecat. Segera kembali ke sini dan proses pengunduran dirimu. Halo, saya. Saya dipecat. Dipecat ya dipecat saya rasa. Lagi pula saya memang berencana untuk mengundurkan diri. Tidur lagi. Ini adalah sistem check-in satpam utama. Jika tuan rumah dipecat dan kehilangan status Anda sebagai satpam, semua hadiah yang telah diberikan akan sepenuhnya dicabut. Lo kejam sekali. Seseorang melompat dari gedung. Siapa ada seseorang yang jatuh? Saya tidak tahu. Mengapa dia melompat? Aku tidak tahu. Mungkin dia tidak bisa mengatasi sesuatu. Tidak mengenalinya. Siapa itu? Dia terlihat sangat familiar. Sepertinya itu Kapten Qin. Xiao Qian. Seberapa banyak Kapten Qin telah membantu kita semua selama bertahun-tahun. Manajemen properti yang tercela dan tidak bermoral ini. Bukankah ini mendorong orang baik ke jurang kehancuran? Itu benar Kapten Qin. Kami mendukung Anda. Tolak keras manajemen properti yang tidak bermoral. Kami ingin Kapten Qin. Tolak keras manajemen properti yang tidak bermoral. Tolak keras manajemen properti yang tidak bermoral. Kami ingin Kapten Qin. Kami ingin Kapten Qin. Tolak keras manajemen properti yang tidak bermoral. Tolak keras manajemen properti yang tidak bermoral. Semuanya mundur. Xiao Qian, jangan cemas. Jangan lakukan tindakan impulsif. Turunlah dengan cepat. Manajer Wan. Apakah Anda benar-benar harus memaksa kami sampai mati? Memecatmu adalah keputusan perusahaan. Tidak ada gunanya membuat keributan. Aku tidak peduli apakah Anda memecatku atau tidak. Tapi apa hak Anda untuk menahan gajiku dan bonus akhir tahunku? Itu adalah uang penyelamat nyawa untuk pengobatan ibuku. Salahkan diri kalian sendiri karena tidak tahu diri. Qin Chuan yang tadi itu telah menyinggung kita bersama. Tuan Muda Shen, untung kita belum membuatnya membayar kembali pada kita. Kamu kebanyakan omong. Kalau mau loncat-loncat aja sekarang. Kalau nggak turun dan tanda tangani surat pengunduran diri lo. Jangan buang-buang waktu gue. Dasar bajingan. Kami sudah bekerja di sini selama 10 tahun. Kamu pikir kamu bisa memecat kami begitu saja? Lepaskan aku, lepaskan. Hentikan. Lepaskan saya. Apa lo baik-baik saja? Saudara Chuan, cepatlah bicara untuk menenangkan Xiao Qian. Serahkan pada saya. Liu Xiaoqian. Lo membuang nyawa lo. Karena hal sepele seperti ini. Apa lo tidak punya harga diri sebagai pria? Saudara Chuan, kamu tidak mengerti. Keluargaku miskin. Ibuku sakit. Seluruh keluarga bergantung padaku. Tapi mereka menahan gajiku selama berbulan-bulan. Dan bonus akhir tahunku. Itu adalah uang penyelamat nyawa untuk perawatan ibuku. Serahkan tagihan medis ibu lo kepada saya. Berapapun biayanya, saya akan menanggungnya, oke? Tidak, aku tidak mau uangmu. Aku hanya ingin uang yang memang milikku. Hai saudara. Lo setidaknya harus percaya pada saya. Turun dulu. Oke, saya akan tangani ini. Nggak jadi loncatnya bosenin. Gue pikir bakal ada tontonan menarik.
Dia hanya pengecut. Menggunakan ini untuk menakuti orang. Bahkan jika kita membiarkannya melompat, dia tidak akan punya nyali. Tutup mulut lo. Shen Xiao. Mereka adalah karyawan veteran dari grup Shen. Satu hal, kalau lo mau balas dendam pada saya, tapi menggunakan cara-cara keji seperti itu untuk menindas The mereka, film was apa lo tidak translated merasa sudah and keterlaluan? narrated by M. Karyawan Media. veteran. Mereka cuma 2 satpam dan berguna. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan diri sendiri. Siapa suruh mereka dekat-dekat sama lo? Lo benar-benar menyebalkan. Iya, lo benar. Sebagai eksekutif tingkat tinggi, menyingkirkan 2 sampah seperti kalian semudah menjentikkan jari. Eksekutif tingkat tinggi. Anak orang kaya generasi kedua seperti lo, yang tetap berada di grup, hanya akan merugikan lebih banyak orang. Terus lo mau apa? Kenapa lo nggak minta kakak gue buat memecat gue? Tidak perlu. Saya sudah memutuskan untuk mengakuisisi grup Shen. Akuisisi grup share. Lo sudah gila ya? Lo tahu berapa nilai pasar grup Shen saat ini? Sebutkan angkanya kalau begitu. Saya lupa. Lo tidak lebih dari pewaris Nanja. Hal sebesar ini, lo tidak bisa memutuskannya sendiri. Suruh kakak lo datang dan bicara dengan saya. Berhenti akting. Nggak mungkin. Grup Shen mau dijual. Tidak. Aku memang berniat untuk menjual. Grup Shen, Kakak. Kenapa? keluarga Shen memindahkan seluruh klan ke Nanjiang. Aset kami dilincang. Tentu saja perlu dilikuidasi. Tapi, itu adalah harga yang tidak akan pernah dibayangkan oleh seseorang dari kalangan bawah. Lo hanya perlu menyebutkan angkanya. Qin Chuan, kamu dan aku mungkin pernah bertunangan. Tetapi setelah keluargamu jatuh dan keluarga Shen bangkit menuju kemakmuran, kita sudah tidak lagi berada di dunia yang sama. Naga tidak hidup bersama ular. Begitu pula harimau tidak berjalan bersama anjing. Kamu sudah tidak layak lagi untuk bertunangan denganku. Jeti, buang pikiran fisik itu. Aku tidak akan pernah berubah pikiran. Rencanamu itu hanya membuatku jijik. Nona Shen Anda berlebihan. Selain ingin mengakuisisi grup Shen Anda, saya tidak punya minat untuk memiliki hubungan apapun dengan Anda. Apa lo mau terus-terusan sandiwara begini? Tidak tahu diri. Saya akan bertanya pada kalian berdua sekali lagi. Grup Shen. Apa nilainya? Seluruh grup Shen sebagai satu paket, 1 miliar. Apakah kamu akan membelinya? Tidak masalah, pergi siapkan kontraknya. Lo emang nggak bakal nangis sebelum lihat peti mati? Baiklah, karena lo mau main sandiwara. Gue bakal ikutin sampai akhir. Uang tua. Siapkan kontrak akuisisi. Seluruh saham grup share. Dihargai 1 miliar. Ya. Saya hanya punya sedikit lebih dari 300 juta di rekening. Sepertinya, saya harus meminjam sisanya dari Shou Wu. Halo Xiao Wu. Saya perlu meminjam uang dari kamu. Tidak banyak, 700 juta. Pinjam uang. Tadi lo berlagak sombong banget. Tapi sekarang malah minta Nona Show buat pinjam uang untuk mengakuisisi grup share. Qin Chuan. Nona Zhou hanya membantumu sekali. Beraninya kamu membuka mulut untuk meminta 700 juta darinya. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Bahwa kamu begitu tidak tahu malu. Tidak ada cara lain, pesonanya terlalu kuat. Para wanita kaya dan berkuasa ini, semuanya suka mengejar saya. Hidup dari wanita, saya tidak punya pilihan. Bukankah itu membuat marah? Lo pikir lo siapa? Bagaimana mungkin Nona Show bisa tertarik sama lo? Cukup. Sandiwara ini berakhir di sini. Saya akan memberikan Anda uang pesangon. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Alipay telah menerima 1 miliar yuan. Ini. Nada dering lo lumayan juga. Akting lo tadi bagus banget.
Nona Shen Tuan Muda Shen. Kontraknya sudah siap. Tanda tangani dan saya akan segera mentransfer uangnya. Gue nggak percaya. Kalau Nona Zhou benar-benar bakal transfer uang itu ke lo. The film was translated and narrated by M Media. Itu memang benar. Bagaimana ini mungkin? Kenapa Nona Zhou bisa tertarik sama pecundang kayak lo? Lo dipecat. Xiaoqin, saya salah. Tolong jangan pecat saya. Saya salah. Saya pantas mati, tolong, lepaskan saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya salah, saya pantas mati. Saya salah. Lo menuai apa yang lo tabur. Dan kalian berdua keluar dari perusahaan saya sekarang juga. Ini benar-benar bikin frustrasi, Kak. Bocah ingusan Qin Chuan itu benar-benar membeli grup Shen kita. Kenapa lo jual ke dia? Aku sudah menerima undangan dari keluarga Bai di Nanjiang dan akan membawa grup Shen ke sana. Bisnis di Lincheng bagaimanapun juga harus dijual. Jati tidak masalah kepada siapa aku menjualnya. Lagi pula, selain uang Qin Chuan, semuanya berasal dari Zhou. Dia hanyalah kaki tangan Zhou. Dan bisa ditendang kapan saja. Benar. Anjing tetaplah anjing. Sekalipun dia sudah menumpang pada pelindung yang kuat, dia nggak akan pernah jadi apa-apa seumur hidupnya. Begitu keluarga Shen sudah memiliki pijakan kuat di Nanjiang dan menjadi klan tingkat atas, gue bakal pastiin Qin Chuan dan Shouhu membayar harganya. Saudara Chuan. Mulai hari ini, perusahaan properti Suangqiang dengan ini menunjuk Liu Daqian sebagai manajer umum dan Liu Xiaoqiang sebagai wakil manajer umum dan wakil manajer. Bekerjalah dengan giat. Saudara Chuan, bagaimana mungkin kami satpam bisa disebut sebagai manajer umum? Dasar bodoh. Saudara Chuan mempercayakan perusahaan kepada kita. Saudara Chuan, bagaimana denganmu? Aku, tentu saja aku, akan tetap menjadi satpam kecilku. Itu tidak bisa. Saudara Chuan, meskipun kami ingin merasakan sensasi menjadi manajer umum, kami tidak bisa membiarkanmu tetap menjadi satpam. Tidak, kami tidak bisa menerima pekerjaan ini. Tenang saja. Aku tidak akan menyengsarakan diriku sendiri. Aku punya kehidupan yang santai untuk dinikmati. Jadi, urusan remeh-temeh mengelola perusahaan, tentu saja kuserahkan padamu. 6 hari dari sekarang, kantor urusan sipil. Aku akan menikahi wanita cantik dan kaya, dan mencapai puncak hidupku. Xiao Wu. Karena kita sekarang, secara teknis, adalah suami istri. Apakah aku benar-benar harus membayar kembali? Apa gue benar-benar terus membayarnya? Mengenai uang itu, jika kau tidak bisa membayarnya kembali, itu akan dipotong dari kontrak. Ketika sudah lunas sepenuhnya, kontrak akan berakhir. Dua, 3, 4. Aku masih harus bekerja gratis selama 10 tahun. Xiao Wu. Xiao Wu. Sepertinya menikmati hidup santai juga merupakan sebuah bentuk seni. Jika tuan rumah gagal check-in selama 7 hari berturut-turut, hadiah check-in akan otomatis hangus. Check-in. Sistem sedang melakukan check-in. Selamat kepada tuan rumah karena telah mendapatkan 6 kesempatan check-in. Sekarang menarik hadiah untuk Anda. 10 yuan tunai. Hadiah
Semua saham perusahaan terbatas. Ketiga grup Kin. Perusahaan perseroan terbatas ketiga grup Kin. Belum pernah mendengarnya. The film was translated and narrated by M. Menghabiskan Media. triliunan untuk mengakuisisi Longten. Suking si grup Longtan. Qin Chuan sebenarnya siapa kamu? Xiao Wu. Qin Chuan. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun kakek. Mereka pasti akan menyulitkanmu. Tapi jangan khawatir. Dengan aku di sini tidak akan terjadi apa-apa. Katakan saja bahwa ini adalah hadiah yang kau siapkan. Jangan khawatir. Bukankah memang begitu nasib seorang menantu numpang? Ayolah, aku sudah menyiapkan kado ulang tahunnya. Ayo pergi. Tuan Tua Shou, kepala keluarga Shou. Ayah Shou Wu. Hari ini adalah ulang tahun ayah. Semoga ayah sehat selalu. Dan semoga semua keinginan ayah terkabul. Semoga Tuan Tua hidup selama langit. Paman ketiga Shou Wu. Bagus. Ayah, ini adalah yang aku siapkan khusus untukmu. Minuman keras Guanglian. Coba dicicipi. Paman kedua Shou Wu. Minuman keras ini, aromanya cukup harum. Shou Hong. Lezat. Benar-benar lezat. Saat keluarga kita berkumpul, kita harus meminum ini, Guanlian. Pilihan yang hebat. Kakak kedua, perhatianmu sangat tulus. Kemari, mari kita bersulang untuk ayah. Bagus. Kemari. Kakak ketiga. Saya dengar Xiao Zhen, akhir-akhir ini mulai berbisnis. Ada proyek senilai ratusan juta, dan aku memberikannya padanya untuk latihan. Aku tidak menyangka bahwa anak ini memiliki bakat untuk itu. Dia menghasilkan 1 miliar untukku. Lumayan. Xiao Han, apa posisi lo saat ini di grup London? Membalas kakak. Saya saat ini menjabat sebagai direktur. Grup Longteng adalah raksasa di Nanjian. Begitu banyak orang berusaha keras hanya untuk bisa masuk. Xiao Hong masih sangat muda, tapi dia sudah menjadi direktur di grup Longten. Benar-benar wanita yang tidak kalah dari pria. Keluarga Shu Gui akhirnya telah melahirkan seekor naga. Kakek, kenapa kita tidak berfoto bersama? Ide bagus. Ayo pergi. Ayo, 3, 2, 1, senyum. Bukankah ini Xiao Wu? Sudah 3 tahun. Akhirnya memutuskan untuk kembali ya. Jiao Wu. Dan siapa ini? Suami saya Qin Chuan. Xiao Wu, saat kamu kabur untuk menghindari pernikahanmu dulu, kamu sudah mempermalukan keluarga Shou. Sekarang, kamu malah membawa pria bersamamu. Bisa tidak kamu bersikap sedikit lebih dewasa? Lihat putri yang sudah kau besarkan. Peristiwa hidup yang begitu besar, dan dia bahkan tidak berdiskusi dengan orang tuanya. Mengambil keputusan sendiri. Cepat kemari, dan tundukkan kepalamu untuk meminta maaf kepada kakak. Aku tidak pernah menyukai Bei Wudi. Kau yang memaksaku menikah dengannya. Apa salahnya aku melarikan diri dari pernikahan? Saya pikir dia ada di sini khusus untuk membuat kakek kesal. Dan dia bahkan membawa hadiah pernikahan. Sebuah patung Buddha berlapis kaca. Ini memiliki nilai pasar 5 juta. Kakak, mungkinkah Anda membeli ini dengan uang Anda sendiri? Dan masih ada lagi. Susu bubuk untuk lansia, cairan oral astragalus dan gelatin kulit keledai.
dengan sampah-sampah ini. Anda menganggap keluarga Xiao sebagai apa? Tempat penampungan pengemis. Berhentilah bersikap agresif. Bagaimanapun, itu tetap merupakan niat baik dari King Chuan. Niat baik. Dengan sampah ini, bahkan The film pelayan was keluarga Xiao pun translated tidak akan and menginginkannya. narrated Saya by pikir M dia Media. ada di sini dengan sengaja untuk mempermalukan keluarga Xiao. Kontrak akuisisi. Aku hampir lupa. Perusahaan ini adalah seserahan untuk lamaran kepada keluarga Zhou. Lamaran. Bagaimana? Terkejut. Perusahaan terbatas liabilitas ketiga Ken. Kontrak akuisisi saham. Perusahaan macam apa ini? Anda menggunakan kontrak ini untuk melamar. Jiao, bukankah ini terlalu murah? Xiao Hang, bawa tumpukan kertas itu ke sini. Itu sempurna untuk mengganjal meja yang goyang. Sepertinya, seserahan Anda sebenarnya berguna untuk sesuatu. Xiao Wu. Jangan salahkan kakekmu karena bersikap kejam. Aku beri waktu 1 hari untuk kalian berdua. Pergilah dan batalkan pernikahan itu. Kakak mustahil-mustahil bagiku untuk menceraikannya. Itu benar-benar kurang ajar. Jika keluarga Bei tahu bahwa kamu sudah menikah dengan orang lain, itu akan jadi kehancuran bagi keluarga Shu kita. Terlepas dari Xiao Wu yang tidak mau, kita tidak akan pernah berpisah. Sombong sekali. Seseorang yang tidak tahu lebih baik akan mengira seseorang yang hebat telah datang ke keluarga Xiao kita. Anak muda, dari mana asalmu? Dan di mana kamu bekerja? Aku berasal dari Lincheng. Saat ini, aku bekerja sebagai satpam di properti Shuangqian. Seorang satpam. Apa salahnya menjadi seorang satpam? Semua profesi setara tanpa perbedaan status. Jiao, kau menemukan seorang satpam untuk menjadi suami. Saya mengerti. Kau melakukan ini dengan sengaja untuk membuat kakekmu marah mengenai pertunangan yang dibuat antara kau dan keluarga Bai saat itu. Aku akan bertanya sekali lagi, pernikahan ini, apakah kalian akan mengakhirinya atau tidak? Kakek, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menceraikannya. Kakek, 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 Kakak ketiga, cepat panggil dokter. kakek. Xiao Wu, lihat kekacauan yang kamu buat. Kamu membuat kakakmu sangat marah. Jika terjadi sesuatu padanya, saya tidak akan pernah memaafkanmu. Apel. Kakak. Kakak, pihak rumah sakit mengatakan bahwa selama liburan tahun baru, para profesor dan spesialis di rumah sakit semuanya sedang libur. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Benar. Kakek, Aku bisa mengobati kondisi orang tua itu. Qin Chuan jangan bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Pak tua, sudah bertahun-tahun yang lalu. Sudah bertahun-tahun yang lalu. Itulah sebabnya Ki dan darahmu tersumbat. Kamu sering batuk dalam keadaan normal dan pingsan saat kondisinya parah. Bagaimana mungkin kau bisa tahu itu? Bagaimanapun aku bisa mengobatinya. Taman kedua, Qin Chuan bilang dia bisa mengobatinya. Xiao Wu, apa kamu akan membiarkan seorang satpam mengobati kakak? Apa kamu ingin membunuhnya? Ayah, tolong katakan sesuatu. Biarkan Qin Chuan mencobanya. Kakak, apakah ada cara lain sekarang? Apa kita akan membiarkan orang tua itu pergi begitu saja? Qin Chuan, silakan coba. Berikan aku 1 set jarum perak. Satpam rendahan ini benar-benar tahu pengobatan. Nah, selesai. Orang tua itu sudah baik-baik saja sekarang. Kakek, Apakah ini yang kamu maksud dengan bisa mengobatiku? Seseorang, seret dia keluar, dan hajar dia. tunggu.
Menyingkir. Kakek, apakah Anda baik-baik saja? Aku merasa luar biasa. Ayah, Anda tidak merasakan sesuatu yang aneh bukan? Aku merasa seluruh meridian di tubuhku terasa jernih. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Putra sulung. Di mana The film dokter was yang menyelamatkanku? translated Panggil and dia kemari narrated segera. by M. Aku ingin Media. berterima kasih secara pribadi. Ki Chuan lah yang menyelamatkanmu. Apa katamu? Orang yang menyelamatkanku adalah dia. Kamu bilang Qin Chuan yang menyelamatkanku. Dia punya sedikit kemampuan kurasa, tapi dibandingkan dengan keluarga Bari, trik-trik kecilnya hanyalah keterampilan yang tidak berarti, dan dia masih harus menempuh jalan panjang. Kakek, Qin Chuan kan? Baru saja, aku berterima kasih karena kau telah menyelamatkan nyawaku. Sebutkan permintaanmu dan akan kukabulkan. Keluarga Su kami pasti akan menyediakannya. Namun, pernikahan Xiao Wu menyangkut perkembangan masa depan keluarga Shou. Kalian berdua harus bercerai. Anak muda, urusan keluarga-keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa dicampuri oleh orang biasa seperti kamu. Meskipun kemampuan medis kamu tak tertandingi, itu tidak akan berguna. Pak Tua. Apakah keluarga Bai yang kau bicarakan ini benar-benar sekuat itu? mereka lebih dari sekadar kuat. Keluarga Bai adalah salah satu dari 4 keluarga besar terkemuka. Dan keterampilan medis kecilmu tidak bisa menggoyahkan mereka sedikit pun. Jika kamu benar-benar menyukai Xiao Wu, apakah kamu bersedia untuk mendorong keluarga Su kami ke dalam jurang kesengsaraan? Tidak. Halo, siapa ini? Direktur Kie. Saya Zhu Qing dari perusahaan tanggung jawab ketiga Kie. Boleh saya bertanya di mana Anda saat ini? Saya ingin berkunjung ke tempat Anda. Saya sedang berada di kediaman keluarga Shou. Ya, saya akan segera ke sana. Segera. Apa yang terjadi? Seseorang bernama Su Qing bilang dia ingin datang berkunjung. Maksudmu, orang yang baru saja meneleponmu bernama Chu Qing. Presiden Grup Longten. Tokoh besar yang mendominasi Nanjiang. Presiden Zhu akan datang untuk berkunjung secara pribadi. Siapa yang bisa membuat Presiden Zhu datang berkunjung secara pribadi? Nyonya Bai, matriark keluarga Bai. Bai Chu, tuan muda kedua dari keluarga Bai. Nyonya Bai, tuan muda Bai. Atas dasar apa saya menerima kehormatan kunjungan Anda? Kami datang hari ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada tetua Zhou dan sekalian melamar aliansi pernikahan kepada keluarga Zhou atas nama putraku Udi. Kami menawarkan kepada keluarga Shou, Geokrui hijau kekaisaran varietas kaca, beberapa batang emas, seserahan sebesar 1 miliar, dan sepanci mutiara musim dingin. Anda sangat murah hati, Nyonya Bai. Namun, Nona Bai, saya sudah menikah. Tolong, bawa kembali hadiah-hadiah ini. Apa maksudmu dengan ini? Tetua Zhou, Zhou Bu melarikan diri dari pernikahannya 3 tahun lalu. Dan saya membiarkannya. Tapi sekarang, dia pergi dan menikahi pria lain. Apakah keluarga Zhou Anda berpikir keluarga Bai kami mudah ditindas? Nyonya Bai, tenang saja. Keluarga Shou kami pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Bagus, sebagai bentuk penghormatan untuk jamuan ulang tahun tetua Zhou hari ini, saya tidak akan mempermasalahkan ini. Tapi saya ingin melihat seperti apa penjelasan yang akan diberikan keluarga Zhou Anda kepada keluarga Bai. Silakan duduk. Tadi, saya mendengar seseorang berkata, mereka akan membuat Presiden Zhu datang dan berkunjung secara pribadi. Keluarga Zhu Anda memiliki opini yang cukup tinggi tentang diri kalian sendiri, sampai berani membuat Presiden Zhu dari grup Longten datang ke pintu Anda secara langsung. Tuan muda Bai, itu dia, pria liar yang ditemukan adikku. Seorang satpam bau yang berani-beraninya mengklaim bisa membuat Presiden Chu datang berkunjung. Kira-kira, siapa Anda ini? Berani-beraninya menyentuh wanita saudara saya. Bai Chu, apa yang sedang kau coba lakukan? Jangan khawatir, kamu bukan wanitaku. Jadi aku tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi mengingat watak saudaraku, apa menurutmu? Dia bisa keluar dari Nanjiang dalam keadaan hidup. Seluruh Nanjiang belum sampai pada titik di mana keluarga Baimu bisa mengatur segalanya. Sebaiknya aku beritahu kalian semua bahwa sejak jatuhnya keluarga Qian, posisi penguasa Nanjiang tetap kosong. Kali ini kantor gubernur telah mengeluarkan dekret untuk mengadakan pemilihan baru bagi penguasa Nanjiang.
Saudaraku Bai Wudi adalah salah satu kandidatnya. Mereka ingin memilih ulang pemimpin. Sepertinya keluarga Xiao Anda belum menerima beritanya. Apa itu penguasa Nanjiang? The film Seorang was kepala rumah translated Nanjiang and memiliki narrated status by yang sebanding dengan gubernur tingkat pertama Nanjiang. Tapi mereka hanyalah kandidat. Bukan berarti keluarga Bai dijamin akan menang. Keluarga Bai saja tentu tidak akan cukup. Tapi bagaimana jika kita menambahkan grup Longten? Grup Longten juga mendukung keluarga Bai. Kekuatan keluarga Bai ditambah dengan dukungan dari grup Longten. Berarti kami kemungkinan besar akan tak terkalahkan di seluruh Nanjiang. Begitu saudaraku menjadi penguasa Nanjiang. Fakta bahwa kamu pernah bersama pria lain akan cukup untuk melenyapkan keluarga Scholl. Nyonya Bai. Keluarga kita Scholl dan Bai telah berhubungan baik selama beberapa generasi. Tentu saja Nyonya Bai, Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk membujuk Tuan Muda Wudi. Selama saya memimpin keluarga Bai, putra saya Wudi telah memiliki bakat sejak lahir dan sangat disegani oleh Jiu Xian. Jika dia sudah memutuskan untuk mengambil keputusan ini, saya tidak bisa ikut campur. Xiao Wu, pasti kamu sudah sadar sekarang bahwa perilaku bodoh ada harganya. Bai Wudi terpilih sebagai penguasa adalah kesimpulan yang sudah pasti. Ikuti saran paman ketigamu. Jangan biarkan pilihan pribadimu menyeret seluruh keluarga Shou kita. Biarkan dia membuat keputusannya sendiri. Kakek, ayah, Qin Chuan, sebaiknya kau pergi. Tidak. Xiao Wu. Maafkan aku tidak memikirkan ini matang-matang. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Nanjiang telah membuka kembali pemilihan penguasa. Dan lebih jauh lagi, bahwa keluarga Bai telah mendapatkan dukungan dari grup Longten. Aku tidak ingin menjadi alasan kau ikut terseret. Aku akan menyesal jika itu terjadi. Aku bersedia menikah dengan Bai Wudi. Apa katamu? Aku bilang, aku bersedia menikah dengan Bai Wudi. Xiao Wu. Kau mengingat kedudukan keluarga Bai kami dan status calon penguasa Nanjiang. Putra saya bisa mendapatkan wanita manapun yang dia mau. Dia tertarik padamu. Itu adalah keberuntunganmu. Apa pedulinya? Apakah kamu bersedia atau tidak? Namun bagaimanapun juga, kamu akan menjadi calon menantu keluarga Bai saya. Demi putra saya bisa mengampuni keluarga Zhou. Tapi satpam yang berani menyentuh cowok ini harus dihukum berat. Bocah, apa kamu tahu sekarang apa yang terjadi jika mencoba mencuri wanita dari saudaraku? Jangan khawatir, kami akan mengampunimu selama kamu patuh berlutut dan meminta maaf. Lalu merangkak keluar dari sini. Mungkin aku akan memaafkanmu. Kalian. Semuanya sama saja. Persis seperti anjing-anjing yang dipelihara oleh pemilik di kompleksku. Menindas orang lain dengan mengandalkan kekuasaan tuanmu. Beraninya kamu. Kau, Tamparan ini untuk Xiao Wu. dasar satpam rendahan. Beraninya kamu memukul Nyonya Bai, berlutut, dan minta maaf padanya sekarang juga. Bocah, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat atas tamparan hari ini. Nyonya Bai mohon, tenangkan amarah Anda. Seseorang, seret satpam. Rendahan ini keluar, patahkan anggota tubuhnya. Cie Uzu telah tiba. Si Eochu, mengapa si Eochu ada di kediaman keluarga Zhou? Satpam itu baru saja bilang bahwa seseorang bernama Zukin akan datang berkunjung. Mungkinkah Zukin ini sebenarnya adalah Cie Uzu yang berdiri di depan kita? Mustahil. Grup Longten, sebagai pendukung keluarga Bai dalam pemilihan penguasa, akan datang ke sini sekarang. Pasti ini demi keluarga Bai. Apa hubungannya itu dengan satpam rendahan ini? Itu masuk akal. Si Eochu, mengapa Anda ada di sini? Mencari seseorang. Sudah kuduga. GLZ. Di sini untuk keluarga Bai. Seperti yang diharapkan dari keluarga Bai, tidak disangka mereka bisa membuat Chi Ochu datang berkunjung secara pribadi. Sebuah kehormatan besar di seluruh Nanjiang. Mungkin hanya segelintir yang bisa mengklaimnya. Ini, JL dari grup Longten. Kenapa dia mencariku? Mungkinkah karena kakak laki-lakiku? Zu.
Zuking dari grup Longten. Halo Tuan Kie. Bagaimana ini mungkin? JL Zhu dari Longten. Sebenarnya di sini untuknya. Siapa? Sebenarnya dia. Ini tidak mungkin. Dia hanya satpam rendahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Kie, saya datang atas nama grup Longten, film was khusus untuk berkunjung translated kepada and Anda. narrated Saya harap Anda by bisa M mampir ke Media. grup dan duduk bersama kami kapanpun Anda punya waktu. Jadi kau Zuking. Baiklah, aku akan menemuimu saat aku punya waktu. Baiklah. GLZ, apakah Anda benar-benar di sini untuk memberikan penghormatan kepadanya? Tuan Muda Bai juga ada di sini. Sepertinya Anda juga mengenal Tuan Kie. Kalau begitu sudah diputuskan, sudah sepatutnya Longtang mendukung keluarga Bai. Tunggu. Apa perintah Anda Tuan Kie? Cabut dukungan Longtang terhadap keluarga Bai. Kira-kira, siapa Anda ini? JLZ datang menemui Anda secara pribadi. Sudah merupakan tanda penghormatan yang sangat besar. Berani-beraninya Anda memerintahnya. Saya hanya mendukung keluarga Bai karena menghormati kakakmu. Tapi jika Anda berani tidak sopan kepada Tuan Kie, maka jangan salahkan saya Siu. Karena tidak sopan, cabut semua dukungan untuk kampanye keluarga Bai. CEO Chu, bukankah kita sudah sepakat bahwa grup Longtang akan mendukung kampanye keluarga baik kami? Nyonya Bai, grup Longten selalu mengikuti arahan Tuan Kie. Tentu saja saya akan mematuhi perintah Tuan Kie. Kontrak setel bisa dibatalkan kapan saja. Bagus sekali grup Longten. Jika kalian ingin bersikap kejam, jangan salahkan saya jika saya tidak tahu diri. Terserah kalian. Xiao Chu, jangan tidak sopan. Jeti, seperti inilah cara yang digunakan keluarga Xiao Anda. Baiklah. Kami keluarga Bai telah menerima pelajarannya. Selamat tinggal. Memberi hormat kepada CEO Chu. Itu Xiao Zhou, sepertinya kamu juga bagian dari keluarga Shaw. Apa hubunganmu dengan Tuan Kie? Dia kakak iparku. Bagus. Selamat Tetua Shaw, karena telah memilih menantu yang baik untuk keluarga Shaw. Tuan Kie, jika tidak ada hal lain, maka saya akan pamit. Ini adalah apa-apaan ini? Siapa yang melakukan ini? GLZ, bukankah ini hanya beberapa lembar kertas sampah? Ada apa? Kertas sampah. Kertas sampah. Lihat baik-baik. Ini adalah kontrak pengalihan saham milik grup Longtang saya. Tidak saham di grup Kien. Bagaimana bisa menjadi saham grup Longten? Semuanya, kalian pasti sudah lupa. Apa nama grup Longtang saya sebelumnya? Saya ingat sekarang. Saya dengar sebelum keluarga Qin runtuh. Grup Longtang bernama Perusahaan Perseroan Terbatas. Ketiga keluarga Qin. Jadi itu artinya, Qin Chuan memberi kita saham grup Longten sebagai hadiah pernikahan. Ini Tuan Kie, tolong simpan kontrak ini baik-baik. Itu sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Kalian semua boleh pergi. Ya, Bagian yang menggelikan adalah beberapa orang mengatakan bahwa barang-barang yang dikirim Qin Chuan adalah pernak-pernik murah dan bahkan mengatakan bahwa meskipun kita menjual seluruh keluarga Su, itu tidak akan menyamai nilai hadiah-hadiah ini. Qin Chuan. Paman ketiga. Saya punya proyek baru-baru ini yang ingin saya kerjasamakan dengan grup Longten. Bisakah Anda membantu memfasilitasinya? Qin Chuan, sejujurnya, paman keduamu juga selalu ingin bekerja sama dengan grup Longten. Tapi sayang, saya tidak pernah punya kesempatan. Baiklah, Itu luar biasa. kalau begitu, kembalilah. Paman kedua dan paman ketiga, aku akan membantumu dengan menghubungi Suki dan melihat bagaimana kita bisa mengatur semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Sungguh terima kasih atas bantuannya. Cucu menantu yang baik. Silakan duduk di kursi kehormatan. Mari. Dasar satpam sialan. Kamu benar-benar berani bertindak semena-mena terhadap keluarga baik kami. Ini sangat menjengkelkan. Saya pasti akan membalas penghinaan hari ini. Tuan muda kedua, Nona Shen Monong ada di luar dan meminta untuk bertemu. Tuan Bai, mohon maaf karena datang tanpa diundang.
Saya harap saya tidak mengganggu. Sama sekali tidak. Nona Shen Anda terlihat bahkan lebih cantik daripada di foto Anda. Keluarga baik kami seharusnya sudah sejak lama bermitra dengan keluarga Shen Anda. Keluarga Shen telah The film melepaskan was aset-asetnya translated di Lincang and dan akan narrated terus by M mengikuti Media. jejak keluarga Bai. Mengenai apa yang Anda janjikan pada Tuan Bai, Tenang saja, keluarga baik kami adalah kekuatan besar di Nanjian, dan mendukung keluarga Shen akan sangat mudah. Hanya dalam beberapa tahun, perusahaan Shen Anda, setidaknya di Nanjian, akan masuk dalam 10 besar. Namun, itu tergantung pada apa yang bersedia. Anda tawarkan Nona Shen. saya siap menjalankan perintah Anda Tuan Muda Bai. Baiklah. Untuk kemitraan kita. Keluarga Bai tidak terkalahkan. Salam Tuan, jangan panggil saya Tuan. Sudah kubilang, hanya jika kamu bisa membuat tempurung kura-kura melayang, barulah kamu berhasil menjadi muridku. Woody tidak akan mengecewakan Anda Tuan. Pak Tuan. Barangmu sudah tiba. Kenapa kau tinggal begitu tinggi? Aku sangat lelah. Tunjukkan rasa hormat kepada tuanmu. Kamu cari mati. Berhenti. Kamu akhirnya datang. Saya sudah sangat ingin minum. Beberapa hari terakhir ini. Tuan. Siapa ini? Itu tidak benar. Hari itu, saya pernah berkata bahwa ketika kamu benar-benar memahami teknik pengamatan Tian Jin Fang dan Qi, datanglah temui saya lagi. Mengapa kamu kembali hanya dalam beberapa hari? Mungkinkah kamu? Apakah Tuan benar-benar memberinya 2 buku itu juga? Dasar bocah. Kamu tidak memahaminya bukan? Jika tidak, kamu tidak akan datang ke sini mencari bimbinganku. Sebenarnya aku sudah. Mungkinkah? Hanya dalam beberapa hari singkat, kamu telah sepenuhnya memahaminya. Ya, Betapa bodoh dan menggelikannya. Teknik pengamatan Tian Jin Fang dan Qi adalah manual rahasia unik milikku. Butuh 10 tahun meditasi bagiku untuk sekadar memahaminya. Kamu bahkan mendaki Gunung Hulu, membuatmu terengah-engah. Itu hanya menunjukkan bahwa kamu bukan seniman bela diri. aku peringatkan kau. Kau boleh mengatakan apa saja tentangku, tapi kau tidak boleh bilang aku lemah. Dasar bocah. Ikuti aku. Kamu bilang kamu telah menguasainya. Kalau begitu buktikan. Selama kamu bisa membuat tempurung kura-kura itu bergerak, aku akan mempercayaimu. Bukankah itu sederhana? Tidak ada sedikit pun energi dalam dirinya. Bagaimana ini mungkin? Baiklah, baiklah. Aku percaya padamu sekarang. Udi, bawa anggurnya ke dalam. Nah, ikutlah denganku.
Tuan, Anda telah mencicipi banyak sekali anggur. Hanya minuman harum yang kaya ini, yang mungkin bisa memenuhi standar Anda. Woody akan turun gunung sekarang, untuk mendapatkan kilang anggur untuk Anda. Mulai sekarang, keluarga Bai akan memastikan, bahwa anggur Guangliang dipasok secara eksklusif untuk Anda. Kamu salah lagi. Dengan anggur yang begitu nikmat, bagaimana mungkin aku bisa menikmatinya sendirian? Harus dibagikan dengan semua orang. Hanya dengan begitu ia memiliki rasa yang nyata. Apakah kamu mengerti? Baiklah, itu saja untukmu. Kembalilah turun gunung. Ngomong-ngomong, tadi malam saya mengamati fenomena langit dan menemukan bahwa bintang serigala serakah telah turun. Nanjiang akan menjadi tidak stabil. Kamu harus berhati-hati. The film was translated Dimengerti. and narrated by M Media. Apakah kamu benar-benar menghabiskan beberapa hari saja mempelajari teknik pengamatan Tian Jinfang dan Qi? Tidak sampai beberapa hari, tepatnya. Hanya 1 malam. Saya tercerahkan. Dasar bocah. Kamu benar-benar mengguncangnya cukup hebat. Siapa yang menyuruhnya memanggilku lemah tadi? Biar kutanya padamu, apakah kamu ingin menjadi muridku? Jika aku menjadi muridmu, apa untungnya bagiku? Manfaat. Lembut di lidah. Aroma yang kaya dan lembut. Nektar surgawi. Ini benar-benar nektar surgawi. Anggur seperti itu hanya ada di surga. Jarang bisa dicicipi bahkan sekali di dunia fana. Pak Tua, apakah kau tadi sedang melakukan trik sulap? Itu adalah seni memanipulasi objek. Jika kamu tinggal di sini selama 10 atau 20 tahun, berkultivasi dengan fokus penuh siang dan malam, kamu juga akan bisa melakukannya. 10 atau 20 tahun, aku tidak bisa tinggal selama itu. Aku lebih baik kembali menjadi satpam. Lagi pula di bawah gunung, masih ada begitu banyak wanita muda yang menungguku untuk menjaga mereka. Dasar nakal. Minumlah secangkir anggur ini. Maka kita adalah keluarga. Apakah lo ingin menjadi penguasa Nanjiang? Aku hanya seorang satpam. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang pantas menjadi penguasa Nanjiang? Sebaiknya kau lupakan saja itu. Dengar aku orang. Tanpa ambisi besar. Aku hanya ingin hidup dari wanita. Jangan terburu-buru. Jika lo sudah memutuskannya, datanglah temui gue lagi. Nektar yang luar biasa. Apa lo mencoba memelihara ikan di dalamnya? Bersulan. Siapa? Siapa bilang aku memelihara ikan di dalamnya? Persis seperti babi. Kakak ipar sedang mabuk. Haruskah aku menjaganya? Renyahlah. Apa hebatnya dirimu? Akan tiba harinya kamu tidak bisa mengawasinya lagi. Ayo lanjutkan. Mengapa kau begitu terburu-buru? Biar ku beritahu. Meskipun pernikahan kita sedikit terburu-buru, aku tentu bukan tipe orang yang sembarangan mengenai hal-hal ini. Terkadang, beberapa hal perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Kau mengerti? Tapi jika kau benar-benar menginginkannya, aku juga bisa. Kenapa wajahku terasa sangat sakit? Lo pasti salah posisi tidur. Saat orang mengalami leher kaku, leher merekalah yang sakit. Leher merekalah yang sakit. Cukup, jangan rewel terus. Kita harus segera melihat hadiah apa yang bisa kita beli untuk ayahku.
Tidak perlu dilihat. Semuanya pada dasarnya palsu. Anak muda, lo boleh makan apa saja yang lo mau tapi lo tidak bisa bicara sembarangan. Toko gue adalah tempat yang sudah berdiri seabad, nama dengan standar emas di Nanjian. Bos, apakah Anda punya kaligrafi atau lukisan asli yang dipajang? Nora, lo sudah datang ke tempat yang tepat hari ini. Di toko gue mengoleksi karya dari 8 maestro terhebat. Dari Zheng Banqiao hingga Tang Yen. Dan gue bahkan punya karya asli Film Wang was Sisi. translated and narrated Karena by kalian M adalah tamu Media. terhormat, gue sangat merekomendasikan karya ini. 1000 Li Sungai dan Pegunungan. Jadi dengan kata lain, ada satu di Museum Istana, dan satu di sini bersamamu. Bos, kami datang ke sini dengan niat tulus untuk membeli kaligrafi dan lukisan. Apa kau mencoba membohongi kami? Dengan ini, ayo pergi. Tunggu. Bos. Berapa harga lukisan ini? Dia mempermainkan kita. Ini murah sekali. Seharga 800 juta. Itu terlalu mahal. Bagaimana kalau begini? 80. Anak muda, lo bukan sedang menawar. Lo sedang menggorok leher gue di sini. Semua orang tahu aturannya. 80. Kau mau jual atau tidak? Tidak jadi jual. Ayo pergi. Anak muda, gue sedang menjalankan bisnis di sini. Ini sudah tidak lucu lagi. Tambahkan sedikit lagi. 8.000. 80 saja. 8.000 saja lo nggak mampu. Lo benar-benar menyedihkan. Satpam menjijikan ini. Dia benar-benar memuakan. Sayang, lo nggak ngerti. Ini ciri khas orang kaya baru. Rasa rendah diri yang mendalam, yang nggak akan pernah bisa hilang. Nona Shu juga ada di sini. Kau berani bicara begitu saat tahu aku ada di sini. Apa maksudmu? Aku belum cukup menamparmu. Nona Shu, Anda bercanda. Tamparan yang Anda berikan pada saya di Jinding Fest, saya masih mengingatnya dengan jelas. Namun, semua ini akan saya kembalikan kepada Anda cepat atau lambat. Begitukah? Apa kau benar-benar berpikir keluarga Shen? Bahkan keluarga Shen saja tidak cukup. Bagaimana kalau ditambah keluarga Bai? Kau... Kau Satpam Bau. Apa kau tahu bahwa Tuan Muda Shen sekarang adalah kakak ipar keluarga Bai dan kau benar-benar berani memukulnya? Apakah aku perlu memilih waktu yang tepat untuk memukulnya? Aku akan menampar kapanpun aku mau. Kincuan, saya benar-benar tidak tahu apakah Anda memang keras kepala atau memang bodoh saja. Ingat ini. Bai Wudi dari keluarga Bai sudah turun gunung. Saat itu Teba, bahkan Nona Shou, dan seluruh keluarga Shou tidak akan bisa melindungimu. Bai Wudi. Benar sekali. Tidak lain adalah Bai Wudi, pemimpin generasi baru. Dari Nanjian, kau menyentuh wanitanya. Jadi tunggu saja ajalahmu. Lupakan saja. Ayo pergi. Kenapa? Aku belum menawar lukisan itu. Aku tidak menyangka bahwa Bau Wudi sudah turun dari gunung. Memangnya siapa dia? Bos, lukisan ini, aku tawar 8.000. Ini milikku. Tunggu dulu. Kincuan. Kau menginginkannya. Aku menawar 80.000. 80.000. Tuan, apa lo serius? Apa maksudmu? Apa yang kau tahu? Apapun yang kau inginkan, Tuan Muda Shen akan merebutnya. Intinya adalah menampar wajahmu. Kau Satpam menyedihkan. Benar. Aku hanya ingin melihat kau dipermalukan. 800.000. 800.000. Dewa kekayaan. Akhirnya lo memberkati gue. Tidak perlu. Ini hanyalah pernak-pernik biasa. Biarkan mereka mengambilnya. Kau tidak mengerti. Lukisan ini punya sejarah yang signifikan. Kau yakin? Kincuan bilang lukisan ini tidak sederhana. Mungkinkah ini harta yang dicari Tuan Muda Bai? 8 juta. 8 juta. Selama kau berani menawar, aku akan selalu menawar 10 kali lipat darimu. Apa? Kehabisan uang. Teruslah menawar kalau begitu. Tepat sekali Kincuan. Bukankah kau punya Nona Shou yang mendukungmu? Bagaimana? Apa keluarga Zhou bahkan tidak mampu membayar sebanyak ini? 80 juta. 80 juta. Tuan Muda Shen mereka sudah termakan umpan. 800 juta.
Bos, kau baru saja mendapat durian runtuh. Dari mana keluarga Shen? Mendapatkan 800 juta. Kebetulan sekali. Uang ini sebenarnya adalah pemberianmu. Nah, Qin Chuan, apa kau masih mau menawar? Tak ikut lagi. Bos, The film was aku sudah translated membantumu and begitu besar. narrated by Seharusnya tidak M-Media. masalah bagimu untuk memberiku 2 lukisan kan? Ambil apapun yang lo mau. Tuan Muda Shen telah menemukan harta karun yang luar biasa. Pelayan Bai, kau datang di saat yang tepat. Cepat kemari. Lihat lukisan ini. Memang ada rahasia yang tersembunyi di balik lukisan ini. Selamat Tuan Muda Shen, karena telah menemukan barang berharga ini. Benarkah? Itu luar biasa. Qin Chuan, terima kasih banyak untuk kali ini. Aku tidak menyangka kau seorang satpam rendahan. Benar-benar akan membantuku sekali. Apakah benda ini benar-benar bernilai sebanyak itu? Itu tergantung orangnya. Kau satpam sialan. Apa kau tuli? Pramusaji sudah menyatakan bahwa lukisan ini adalah harta karun. Tuan Muda Shen, aku ingin melihat harta karun macam apa yang tersembunyi di dalam lukisan ini. Karena kau ingin melihat hartanya, maka bukalah. Teman mudaku, kau benar-benar tidak seharusnya membongkarnya. Aku beritahu kau. Jangan sampai kehilangan harta dan uangmu. Qin Chuan, apa kau hanya iri karena tidak bisa memilikinya? Bos, buka untukku. Ya. Ya Tuhan. Apa ini? Sebuah harta. Ini adalah harta yang sebenarnya. 800 juta. Harga yang sangat sepadan. Gue akan mengirim lukisan ini ke Tuan Muda sekarang juga. Tuan sangat menyukai anggur ini. Apa sebenarnya yang begitu ajaib darinya? Rasanya halus, elegan, dan kaya. Pantas saja Tuan sangat menyukainya. Tuan Muda. Tuan Muda Sheng telah menemukan harta karun yang luar biasa untuk Anda. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang menyuruhnya membuka lukisan itu? Jelas sekali. Tadi memancarkan cahaya kemasan. Lukisan itu mengandung sedikit aura Dao. Begitu dibuka auranya menghilang. Menjadikannya tidak berbeda dengan selembar kertas kosong. Buang itu. Baik. Qin Chua, jika kau berlutut dan memohon ampun sekarang, mungkin belum terlambat. Mungkin jika aku sedang dalam suasana hati yang baik, aku akan membantumu bicara di depan Tuan Muda Bai. Maka mungkin dia bisa mengampuni nyawamu. Ini benar-benar terlalu bagus untuk satpam bau ini. Kau sudah diambang kematian, tapi kau masih tidak sadar juga. Jangan memancing kemarahanku. Aku akan menunggu hari di mana kau berlutut dan memohon ampun padaku. Ali Bai menerima 80 yuan. Bukankah sudah gue bilang, gue memberikannya kepada lo? Jangan datang memintanya kembali, hanya karena aku mengambilnya hari ini. Mencoba menipuku. Itulah batas dari skema kecil orang miskin. Pelayan Bai, bagaimana Tuan Muda menemukannya? Tuan Muda Shen. Tuan Muda bilang lukisan ini tidak berbeda dengan selembar kertas kosong. Dia menyuruh lo membuangnya. Apa katamu? Tidak. Itu mustahil. Tuan Muda mengatakan bahwa jika lukisan ini tidak dibuka, ini memang akan menjadi harta karun yang luar biasa.
Setelah dibuka, ini menjadi benar-benar tidak berharga. Uangku. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan muda Shen saya. Ini semua salahmu. Kau yang bersikeras memintaku mengungkapnya. Uang keluarga Shen. Telah kau habiskan semuanya. Keluarga Shen ini benar-benar klan yang kaya. Sampai membuang 800 juta hanya untuk membeli kertas sampah. Kau. Apa? Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Qin Chuan sudah mengatakannya tadi, tapi kau menolak untuk mendengar. Baik. Kalian semua tunggu saja pembalasanku. Tunggu saja. Tuan muda Shen tunggu aku. Shen Zihao, apakah aku terlalu memanjakanmu? 800 juta. Kamu telah menghabiskan seluruh modal awal keluarga Shen. Kakak, ini bukan salahku. Ini semua salah binatang bernama Qin Chuan itu. Kamu, Seharusnya hanya memakan biaya 80.000. Dia terus mencoba menurunkan harganya. Lagi pula, dia yang memaksaku untuk mengungkap lukisan itu. Cukup. Jangan marah. Jika uangnya habis datang saja kepada gue. Tapi si Qin Chuan itu berulang kali dia merusak rencana kita. Sudah saatnya untuk memberinya pelajaran. Tuan muda Bai berikan aku beberapa orang. Aku akan menanganinya sendiri. Enak. Memang arak yang enak mudah diminum. Kata-kata yang bagus, saudara. aku tidak pernah menyangka bahwa ayahku benar-benar menyukai lukisan itu. Mungkinkah ayahmu hanya menyukai lukisan itu karena dia menyukaiku? Lihat dirimu yang sangat sombong itu. Qin Chuan, kau benar-benar sulit dilacak. Shen Zihao, apa yang sedang kau coba lakukan? Apa yang kulakukan? Kau membuatku kehilangan 800 juta. Tentu saja aku di sini untuk menghabisimu. Coba saja sentuh kami dan lihat apa yang terjadi. Nona Shou, aku tentu tidak akan berani menyentuhmu. Kalian tarik dia ke samping. Adapun orang di belakangnya habisi dia tanpa banyak tanya. Ya. Ada apa ini? Mengapa perkelahian pecah begitu tiba-tiba? Itu adalah premen sewaan keluarga Bai. Ayo pergi dari sini. Sistem aktifkan kartu template Ip Man. Berhasil mengaktifkan kartu simulasi Ip Man. Bagus. Bagus, pertarungan yang hebat. Keluarga Bai jahat sampai ke tulang. Mereka pantas diberi pelajaran. Kakak itu sangat tampan. Aku ingin memiliki anakmu. Itu hanya prosedur standar, jangan terlalu terkejut. Semuanya silakan lanjut makan. Bangun kalian semua. Bangun. Pergi ke sana dan jatuhkan dia. Cepat. Dia hanyalah seorang satpam rendahan. Baiklah, cukup. Sendi-sendi mereka patah. Mereka tidak bisa bangun lagi. Qin Chuan, aku peringatkan kau. Aku sudah hampir menjadi bagian dari keluarga Bai sekarang. Bahkan jika kau adalah Baichu, saya tetap akan memukulmu tanpa ragu. Kau. Tamparan ini untuk kakakmu. Baiklah. Karena sudah begini, maka kau bisa pergi ke neraka saja. Kenapa kamu sebodoh itu? Aku melukai wanita Bai Wudi. Shen Zihao. Sudah berkali-kali aku membiarkanmu. Qin Chuan, aku
Gue cuma mau nakutin lo. Qin Chuan tidak. Jangan. Anggap saja ini sebagai sedikit bunga untuk saat ini. Jika terjadi sesuatu pada Xiao Wu, seluruh keluarga Shen akan membayar dengan nyawa. Bertahanlah, kita pulang dulu. The film was translated and narrated Pelurunya by sudah M dikeluarkan. Media. Begitu demamnya turun, dia akan baik-baik saja. Berani-beraninya mereka menyentuh putriku. Sepertinya keluarga Bai ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Zhou Gue. Jangan khawatir, Paman. Dengan adanya aku di sini, aku pasti akan menuntut keadilan untuknya. Kau. Gue tahu lo adalah ketua grup Longten. Tapi keluarga Bai memiliki akar yang dalam dan jaringan pengaruh yang kompleks. Lo masih jauh dari cukup untuk melawan mereka. Lalu, bagaimana jika aku mencalonkan diri sebagai penguasa Nanjian? Apa maksud lo dengan itu? Paman, aku berniat untuk memperebutkan posisi penguasa Nanjian. Baiklah, kalau begitu keluarga Zhou kami akan mendukung lo dengan segala yang kami miliki. Dokter adik saya, bagaimana keadaannya? Situasinya tidak optimis. Akar vital Tuan Muda Shed masih ada, tapi meridiannya tersumbat. Ini hanya akan bertambah buruk dari sini. Kecuali seniman bela diri bawaan turun tangan, dia akhirnya akan menjadi seperti wanita. Kau adalah wanita itu. Kakak. Ini semua salah Qin Chuan. Semua yang terjadi adalah karena Qin Chuan. Qin Chuan itu lagi. Kenapa dia selalu harus mempersulit keluarga Shen saya? Bagaimana keadaan si Hao? Tidak begitu bagus. Kakak ipar. Kakak ipar. Kita meremehkan Qin Chuan. Tapi Monong, jangan khawatir dulu. Kakak laki-laki gue saat ini sedang dalam kultivasi tertutup. Begitu dia menjadi penguasa Nanjian, saat itulah kita akan membalas dendam. Tuan Qin, Anda datang secara tak terduga. Apakah Anda memiliki instruksi? Aku ingin memperebutkan posisi penguasa Nanjian, dan aku perlu memobilisasi modal grup Longten. Semua orang di Longten siap melayani Tuan Kie. Siapa itu? Itu lo bocah. Sudahkah lo memikirkan ini matang-matang bocah? Hanya tersisa 1 bulan lagi sampai majelis pemilihan. Bulan ini akan bergantung pada takdir lo sendiri. 1 bulan kemudian, Qin Chuan belum turun dari gunung. Yakin mau mencalonkan diri menggantikannya. Dia suamiku. Tentu saja aku akan membantunya melarikan diri. Bagus. Kepala keluarga Zhou telah tiba. Gue dengar bahwa nona muda keluarga Zhou mencalonkan diri menggantikan suaminya kali ini. Gue benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian itu. Memang, meskipun ada, kali ini hanya ada 3 kandidat. Semua orang tahu bahwa posisi penguasa Nanjiang dibuat khusus untuk Bai Wudi. Biar gue beritahu, gue dengar putri keluarga Zhou ini bahkan bertunangan dengan Bai Wudi. Dengan yang sekarang dan yang dulu terlibat dalam kontes, pertunjukan ini akan layak untuk ditonton. Apakah kamu gugup Xiao Wu? Tapi aku akan menunggu Qin Chuan tiba. Dan aku sangat yakin bahwa posisi ini hanya miliknya. konferensi pemilihan kepala Nanjian. Miliknya seorang. Seorang satpam rendahan berani bersaing dengan kakak gue untuk posisi penguasa.
Berapa banyak nyawa yang dia miliki? Nona Xiao, kita bertemu lagi. Selamat Nona Shen. Karena berhasil mendapatkan dukungan keluarga Bai, sayangnya sebentar lagi kau akan menyesal telah meninggalkan Qin Chuan. Nona Shu, apakah Anda benar-benar percaya bahwa Qin Chuan bisa menjadi penguasa Nanjiang? Hanya mengandalkan dia. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan saudara Bai? Dengan mengemis belas kasihan. Tidak perlu bicara lebih banyak pada mereka. Saat kakak gue tiba sebentar The lagi, film was translated gue bertanya-tanya and siapa yang narrated hadir, by yang M akan berani Media. untuk tidak berlutut. Monong, ayo pergi. Paman kedua Xiao Hang, kalian semua. Kakak, jangan salahkan kami. Kami hanya melakukan ini untuk menyelamatkan nyawa kami. Pengecut. Lo tidak pantas menjadi anggota keluarga show kita. Kakak, berhenti memarahi gue. Bukankah lo juga takut pada keluarga Bai sebelumnya? Cukup paman kedua. Aku tidak akan memaksamu. Hanya saja jangan menyesal saat waktunya tiba. Terima kasih semua telah datang. Kita akan melanjutkan dengan format tradisional. Dibagi menjadi 3 babak. Untuk memilih penguasa Nanjiang. Kekayaan bisa memindahkan gunung. Dan itu bisa membeli hati. Penguasa Nanjiang tentu saja membutuhkan kekayaan yang sangat besar sebagai fondasi. Oleh karena itu babak pertama adalah ujian kekayaan. Namun mengandalkan kekayaan saja untuk memenangkan hati, jauh dari cukup. Seorang penguasa juga harus mampu menaklukkan. Berkualifikasi untuk memimpin keluarga-keluarga besar. Jadi babak kedua akan menjadi ujian tempur. Adapun babak ketiga. Gue rasa tidak perlu bagi gue untuk menguraikannya. Semua orang di sini sudah mengerti. Jadi sekarang, gue mengundang ketiga kandidat ke panggung. Keluarga Bai masuk. Keluarga Fang naik ke panggung. Baru saja menerima kabar, keluarga Fang telah mengundurkan diri dari kompetisi. Tidak disangka keluarga Fang, salah satu dari 4 keluarga besar, bahkan tidak berani bertarung, dan memilih untuk menyerah. Sudah jelas. Mereka pasti ketakutan pada Bai Wudi. Dan takut akan pembalasan nanti. Lihat, nona muda keluarga Xiao ada di panggung. Dia memiliki keberanian sejati. Meskipun sangat disayangkan, keluarga Fang mengundurkan diri. Kursi penguasa tidak boleh dibiarkan kosong. Oleh karena itu babak pertama dimulai. $300 juta. Itu adalah kartu as Qin Chuan. Benar-benar laron yang mencoba menumbangkan pohon. Bai Wudi 930 miliar yuan vs Qin Chuan 330 juta yuan. Bai Wudi 930 miliar yuan vs Qin Chuan 1.500 miliar yuan. Bagaimana ini mungkin? Pembawa acara, apakah ada kesalahan pada tampilan? Apa kau tidak tahu bahwa seluruh grup Longteng adalah milik Qin Chuan? Apa katamu? Longteng milik Qin Chuan. Memang kami baru saja selesai mengaudit aset. Grup Longteng memang milik Pak Qin. Apa lo pikir dengan grup Longteng lo bisa menang? Mimpi saja. Keluarga Lin, keluarga Hei, keluarga Xiao, di mana kalian? Keluarga Lin gue, Keluarga He saya keluarga Xiao gue, rela menyerahkan semua aset demi bergabung dengan keluarga Bai. rela menyerahkan semua aset demi bergabung dengan keluarga Bai. Kalian bertiga adalah keluarga yang sudah lama berdiri di Nanjiang. Kenapa kalian rela tunduk pada orang lain? Itu urusan kami. Patriark Xiao, Anda sudah melampaui batas. Baiklah. Kalau begitu, keluarga Xiao kami bersedia menyerah kepada Qin Chuan. Bai Wudi 19 triliun yuan vs Qin Chuan 23 triliun yuan. Paman kedua, Anda boleh mulai. Bai Wudi 19 triliun yuan vs Qin Chuan 18 triliun yuan. Bagaimana mungkin? Aset keluarga Xiao kami
Setidaknya 500 miliar. Bagaimana bisa turun menjadi 300 miliar? Paman kedua itu, kau. Saya tidak bisa diam saja dan melihat kalian berdua menyerahkan keluarga Shaw kepada Qin Chuan. Jika itu terjadi, saya akan menjadi pendosa bagi keluarga Shaw. Kakek secara pribadi memerintahkan kami untuk mendukung Qin Chuan sepenuhnya. Apa kau berani menentang keinginan kakek? Dia sudah tua dan pikirannya sudah tidak sehat. Saya tidak akan mendengarkannya. Jadi ternyata itu kamu. Ayah, Saya baik-baik saja. Hitung mundur. 3, 2, 1. Adik Asad selesai. Keluarga Bai memenangkan ronde pertama. Jika keluarga Shu Anda habis-habisan di ronde pertama, keluarga Bai kami mungkin tidak akan menang. Saya tidak pernah menyangka ini. Kalian bahkan tidak bisa memenangkan ronde pertama. Nona Shaw. Saudara Bai masih belum melupakan Anda. Belum terlambat untuk berubah pikiran sekarang. Dalam mimpimu, saya bahkan tidak akan melirik 2 kali pria yang Anda pilih itu. Saya tidak tahu kebohongan manis apa yang digunakan Qin Chuan untuk membuat Anda begitu buta dan mengabdi. Itu hanya karena kau dibutakan oleh keserakahan. Ingat ini, cepat atau lambat, keluarga Bai akan memperlakukanmu seperti anjing dan mengusirmu dari rumah. Lo cari mati ya. Berhenti. Beraninya kau memukulnya, Kakak saya tidak berani. kakak. Jaga wanitamu lebih baik. Ya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak butuh perhatianmu. Pertarungan bela diri akan segera dimulai. Di mana suamimu, kakak? Dia tidak akan berani menunjukkan wajahnya di sini. Bahkan jika dia datang, itu hanya akan menjadi bunuh diri. Jangan repot-repot memikirkannya. Sekarang kita akan melanjutkan ke pertarungan bela diri kedua. Silakan kalian berdua naik ke sini. Jadi seperti ini rupa seorang seniman bela diri. Teknik meringankan tubuh ini, persis seperti di drama TV. Sangat tampan. Benar-benar layak menjadi tuan muda dari keluarga Bai. Pemimpin di antara para pemuda Nanjiang. Kenapa Qin Chuan ini belum juga tiba? Jika kita kalah di ronde kedua ini, keluarga Shu kita akan dilikuidasi oleh keluarga Bai. Jangan naik ke sana. Apakah dia benar-benar akan maju, menggantikan suaminya untuk pertarungan ini? Dia pasti sudah gila. Menjadi wanita simpanan, namun demi pria lain. Melawan kerabatnya sendiri, ini benar-benar menusuk dan mencolok hati tuan muda Bai. Dia bahkan tidak punya keberanian untuk berdiri di hadapanku. Bagaimana bisa kau jatuh cinta padanya? Aku tidak akan membiarkannya kalah. Apakah kau benar-benar rela demi dirinya untuk memutuskan hubungan denganku? Aku tidak pernah ingin memiliki urusan apapun denganmu, tapi aku ingin meminta bantuanmu. Selama kau memintanya, aku akan mengabulkannya. Jika aku mati, akankah kau melepaskannya? Kau. Baiklah. Aku berjanji padamu. Apa yang terjadi? Angin tiba-tiba bertiup kencang. Kakak baru saja mengalami terobosan lagi, seperti yang diharapkan. Sejak meninggalkan wanita Shouwo itu, pikiran kakak menjadi jauh lebih jernih. Cepat atau lambat dia akan mencapai alam Xiantian. Kalau begitu penyakit Zihao akhirnya bisa disembuhkan. Aku akan bergerak sekarang. Qin Chuan, Itu kau. Jadi kau adalah suami Xiao Wu? Suami dari nona tertua Shou ini. Ternyata hanyalah seorang satpam. dilihat dari penampilannya, dia mungkin punya keahlian. Maafkan aku. Aku terlambat. Kenapa kau berpakaian seperti itu? Aku menghabiskan waktu lebih dari sebulan di pegunungan. Tubuhku mulai berbau. Aku baru saja pulang untuk mandi dan berganti pakaian bersih. Baiklah, mundurlah. Serahkan ini padaku.
Qin Chuan, apa sebenarnya yang lo lakukan pada Zihao? Dia sendiri yang mencarinya. Lah, Jangan tidak sabaran. Tunggu sampai saudaraku menjatuhkannya. Kita bisa menginterogasinya nanti. Jangan berpikir hanya karena Qin Chuan mengalahkan saudaraku. Saudaraku tadi hanya menggunakan sebagian kecil kekuatannya. hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana mungkin? Anak ini juga seorang seniman bela diri. Apa yang sebenarnya terjadi pada Qin Chuan? Mungkinkah dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya selama bertahun-tahun ini? Mustahil. Nah, bagaimana kau bisa melakukan ini hanya dalam 1 bulan? Kau pukul istriku, masih mau info dariku. Mimpi saja. Tidak mungkin. Pemuda ini ternyata setara dengan Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai, kamu pasti bisa. Tuan Muda Bai, Anda pasti bisa. Ayo Tuan Muda Bai, bunuh dia. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo Qin Chuan. Ayo Qin Chuan. Aku tidak tahu kenapa. Guru mengajarkan semua yang dia tahu padamu. Tapi fondasimu tidak stabil. Aku sarankan kau untuk pergi dari sini. Jangan terlalu sombong. Orang tua itu, dia sendiri yang mengatakannya. Dia bahkan tidak pernah menganggapmu sebagai muridnya. Kau mencari mati. Qin Chuan. Menang, saudaraku, menang. Qin Chuan. Terus kenapa kalau lo punya sedikit kemampuan di depan seorang jenius sejati? Lo hanya pantas diinjak-injak. Qin Chuan. Qin Chuan, bangun. Qin Chuan. Bai Wudi. Kau berjanji padaku tidak akan membunuhnya. Di arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Qin Chuan. Qin Chuan, bangun. Qin Chuan. Hitung mundur. 10. 9. Aku salah. Seharusnya aku tidak memaksamu menikah denganku. Aku salah, Qin Chuan. Aku mohon bangunlah. Qin Chuan. Qin Chuan. Aku mohon bangunlah. Tiga. 2. Memulai pertukaran kekuatan super. Apakah tuan rumah ingin melanjutkan? Tukar. Pertukaran kekuatan super berhasil. Qin Chuan. Apa yang terjadi? Kenapa pedang suci ini mulai bergitar? Ini adalah takdirku. Apa kau baik-baik saja? Aku belum pernah merasa senerjik ini. Pak Qin telah bangkit. Pertandingan berlanjut. Bernapas dengan lega. Seorang seniman bela diri bawaan. Apa pedulinya? Dia hampir mati tadi. Bagaimana dia bisa baik-baik saja sekarang? Kami mungkin telah bertaruh pada kuda yang salah. Qin Chuan.
Apa batas kemampuan lo? Apakah kita akan melanjutkannya? Saya menyerah. Kakak, apa maksudmu dengan ini? Aku bukan tandingannya. Aku akan kembali ke Gunung Hulu untuk mengasingkan diri. Kakak kita masih punya pertandingan ketiga. Kita belum kalah. Tunggu. Jika kamu pergi begitu saja, jangan salahkan aku karena tidak memberi muka pada orang tua itu. Aku akan tetap menyelesaikan masalah dengan keluarga Bai. Terserahlah. Kamu bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati keluargamu sendiri. Aneh sekali. Saudara, apa maksudnya ini? Kita sudah kalah. Ronde ketiga ini adalah kontes memperebutkan pedang itu. Baru saja, pedang itu sudah mengakuinya sebagai tuannya. Oleh karena itu, dialah yang dipilih oleh pedang itu. Bai Wudi telah secara sukarela menyerah. Penguasa Nanjiang, Pak Qin Chuan. Saya memberi hormat kepada penguasa. Saya memberikan penghormatan kepada penguasa. Tuan Muda Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Jika bukan karena dirimu, aku mungkin masih bisa menjaga hubungan baik dengan Pak Qin. Jadi ini satpam yang kau bicarakan. Tuan Muda Bai, saya tidak tahu. Hal-hal akan berakhir seperti ini. Masa depan keluarga Shen bergantung pada keluarga Bai. Hanya, keluarga Bai kami nyaris tak bisa menyelamatkan diri. Apalagi mengurus masalah keluarga Shenmu yang menyedihkan itu. Selamat Pak Qin. Atas terpilihnya Anda sebagai penguasa, saya ingin menawarkan Anda bersulan. Pak Qin, mulai sekarang keluarga Lin saya akan mengikuti arahan Anda. Dan kami juga. Keluarga Hui juga akan mengikuti jejak Anda. Xiao Wu, kami dipaksa melakukan ini oleh keluarga Bai. Kami tidak pernah ingin mengkhianati keluarga Shou. Itu benar kakak. Kami tadi hanya bingung sesaat. Kami semua adalah bagian dari keluarga Shou. Tolong jangan masukkan ini ke dalam hati. Jadi sekarang kau sadar bahwa kau adalah bagian dari keluarga Shou? Maaf, aku tidak bisa menerima itu. Kakak, tolong mohonkan pengampunan bagi kami kepada tetua. Tetua sudah mengatakan bahwa semua urusan keluarga Shou di masa depan akan ditangani oleh Qin Chuan. Berhenti di situ. Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan kalian semua. Tunggu aku sebentar. Silakan penguasa berikan perintah Anda. Silakan penguasa berikan perintah Anda. Lakukan penyelidikan menyeluruh mengenai pemusnahan keluarga Qin bertahun-tahun yang lalu. Keluarga Qin jatuh lebih dari 20 tahun yang lalu. Kenapa tiba-tiba tertarik menyelidiki ini? Saat keluarga Qin jatuh, keluarga Bai punya peran besar di dalamnya. Mungkinkah? Qin Chuan, apa tujuanmu? Qin Chuan, mungkinkah kau? Itu benar. Aku adalah salah satu anggota keluarga Qin yang selamat 20 tahun lalu. Pak Qin, Anda tidak serius kan? Qin Chuan, jadi kau adalah sisa-sisa keluarga Qin. Hampir semua keluarga Nanjian di sini terlibat dalam penghancuran keluarga Qin. Apakah kau berniat menjadikan musuh setiap keluarga di Nanjian? Lo benar-benar tidak bisa diharapkan. Langkah pertama menjadi seorang penguasa adalah menjadikan semua orang sebagai musuh. Lo benar-benar menggali kuburan sendiri. Qin Chuan, jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Aku baru saja mengetahui tentang warisanku sendiri. Bahkan jika itu berarti membuat musuh dari sebagian besar keluarga di Nanjiang. Aku tidak takut. Hari ini, aku akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menghukum para pelakunya. Kau tidak benar-benar percaya bahwa hanya karena kau menjadi penguasa Nanjiang, kau bisa melakukan apapun yang kau maukan.
Tidak ada satupun keluarga di sini yang akan menerima perintah darimu. Kau hanyalah boneka. Siapa bilang dia hanya boneka? Guru Jusian, Tuan Jusian, mulai hari ini, apapun yang dikatakan pemuda ini adalah kehendakku. Siapapun The yang film berani was melawannya, translated and narrated jangan by salahkan M aku atas Media. apa yang terjadi. Masalah siapa ini? Tuan Jusian. Ini tidak pantas bukan? Mengingat status Anda, mengapa harus merendahkan diri untuk berdebat dengan kami? ya. Mulai sekarang, kami pasti akan mengikuti instruksi Pak Qin. Kalau begitu, silakan. Dimengerti. Dimengerti. Tolong beri sedikit uang reset. Bos, saya mohon, beri kami makan saja, bos. 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 Sedikit makan saja, bos. Dasar pengemis sialan. Mau coba menipu asuransi dariku? Lo mau nipu gue? Kakak, itu sakit. Saudara Cuan, ayo kita minum lagi ayolah. Benar itu Saudara Cuan. Coba ceritakan dengan jelas, bagaimana tiba-tiba lo bisa jadi Direktur Utama Grup Longten? Kincuan gawat. Ada kejadian. Seseorang kehilangan nyawa di luar. Apa katamu?